Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Baik abang-abang dan kakak-kakak semuanya, mari kita awali belajar pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalah. Mudah-mudahan belajar kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baik, anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita belajar mengenai judul yaitu semua bersih, hidup jadi nyaman dengan toharoh. Anak-anak Bapak semuanya, apakah sudah ada yang mengetahui apa itu toharoh? Toharoh adalah menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah atau syar'i, toharo adalah suci dari najis dan hadas. Selain itu, toharo dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Toharo dibagi menjadi dua, yaitu toharo dari najis dan toharo dari hadas. Kemudian, adapun pengertian dari najis, menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang diharamkan seperti perkara yang berwujud cair, seperti darah, muntah, dan nanah. Setiap perkara yang keluar dari dubur dan kubul kecuali mani. Kemudian ada 3 macam najis ya. Dalam pelajaran ini anak-anak Bapak semuanya harus memahami ada 3 macam najis, yaitu yang pertama adalah najis mukhaffafa atau disebut dengan najis ringan. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Kemudian yang ketiga adalah najis mughallazah. Kemudian adapun cara membersihkan najis mukhaffafa, yaitu hendaknya dihilangkan atau dilap najis itu terlebih dahulu, kemudian dipercikan dengan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Atau yang ketiga adalah dilap hingga kering. Kemudian, adapun cara membersihkan najis mutawassithah atau najis pertengahan, yaitu dibersihkan najisnya terlebih dahulu, kemudian dicuci dengan air mutlak tempat yang terkena najis sehingga hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Selanjutnya adalah cara membersihkan najis mughallazah atau najis berat. Yang pertama adalah hendaknya dibuang najis itu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah tempat yang terkena najis itu disertai dengan air bercampur tanah. Kemudian dicuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Kemudian dibasuh dengan atau salah satu di antara air tersebut 1 kali dibersihkan dengan menggunakan tanah. Kemudian anak-anak Bapak semuanya, pengertian hadas ya. Hadas adalah keadaan diri seseorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan seperti sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya adalah anak-anak Bapak, hadas kecil. Kapan dikatakan seseorang itu berhadas kecil? Ya, dinyatakan hadas kecil atau ketika batal wudhunya apabila ada 4 hal. Yang pertama,
keluar sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Kemudian yang kedua yang dikatakan seseorang berhadas kecil, yang kedua adalah hilang akal, atau contohnya tertidur pulas. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kubul. Kubul adalah kemaluan dan dubur dengan telapak tangan tanpa alas. Baik, anak-anak Bapak semuanya, hadas kecil tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian Bapak akan jelaskan mengenai hadas besar. Seseorang dikatakan berhadas besar apabila dia mengalami 5 hal. Yang pertama adalah kalau dia perempuan haid. Kemudian yang kedua, tatkala dia mengalami nifas. Kemudian yang ketiga adalah ketika dia wiladah. Keempat adalah ketika dia berjima. Kemudian yang keluar adalah keluarnya mani bagi laki-laki, baik disengaja ataupun tidak. Ini adalah sebab-sebab seseorang berhadas besar. Selanjutnya, anak-anak Bapak, tata cara mandi wajib, ya. Yang pertama, bacaan niat mandi wajib, yaitu nawaitul ghuslah li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Ini adalah tata cara mandi wajib yang pertama dengan niat. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Kemudian yang ketiga adalah membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selanjutnya anak-anak Bapak adalah tata cara berwudu, ya. Sebelum kita berwudu, yang kita lakukan adalah niat di dalam hati. Adapun niatnya sebagai berikut. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama tata cara berwudu, yaitu niat di dalam hati. Kemudian yang kedua anak-anak Bapak, disunahkan mencuci kedua telapak tangan dan berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Kemudian yang ketiga adalah membasuh muka. Selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang selanjutnya adalah mengusap kepala. Kemudian disunahkan membasuh telinga. Dan selanjutnya adalah membasuh kaki sampai kaki, mata kaki. Kemudian tertib. Tertib artinya adalah dilakukan secara berurutan, tidak lompat-lompat, ya. Kemudian terakhir adalah berdoa setelah wudhu. Itu adalah tata cara berwudhu. Kemudian yang kedua adalah tata cara bertayamum. Yang pertama niat. Bagaimanakah niat bertayamum seseorang? Adapun niat tayamum sebagai berikut. Nawaitut tayammuma li istibahati sholati fardul lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua anak-anak Bapak adalah mengenai tata cara bertayamum. Yang kedua adalah mengusap muka dengan tanah, yaitu debu yang suci. Kemudian yang ketiga adalah mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Dan yang terakhir adalah mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Kemudian setelah kita mempelajari mengenai toharoh tadi, ya, baik itu mengenai bersuci dari najis, hadas besar dan kecil, kemudian adalah hikmah. Apa sih hikmahnya kita bersuci atau toharoh? Nah, ada beberapa hikmah atau manfaat seseorang bersuci dari toharoh. Yang pertama anak-anak Bapak adalah orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Itu manfaat yang pertama. Manfaat atau hikmah yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Ini adalah hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, anak-anak Bapak, ya, tatkala anak-anak Bapak selalu menjaga kesuciannya, selalu menjaga wudhunya, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengatakan, menegaskan bahwa kebersihan itu sebahagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Dan yang terakhir adalah akan membuat kita menjalani hidup lebih nyaman. Ini anak-anak Bapak adalah hikmah bertoharo. Ya, jadi harapan Bapak dengan belajar tentang toharo ini, harapan Bapak adalah anak-anak Bapak bisa mengetahui manfaat dan tujuan bersuci dari najis dan dari hadas, cara membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.